there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kita harus kenalkan yang namanya mandi karamba, karena saya punya keyakinan tersendiri, burung itu saat mandi pakai cepuk dengan mandi karamba pasti akan puas dengan mandi karamba. Maka dari itu di sini semua kita ajari dengan mandi karamba. Namun kapan waktunya itu kita tentukan. Begitu murai itu masuk usia 3 bulan setengah up, di situ baru kita mulai kenalkan yang namanya masuk mandi ke karamba. Karena kalau sebelum itu kita kenalkan dengan karamba, khawatir saya bentuk fisiknya belum kuat. Jadi selama 1 sampai 1,5 bulan ini kita proses dulu dengan asupan tadi jangkrik kurang lebih 50, kroto 2 kali 1 minggu, ulat kita berikan 1 minggu 1 kali 1 sendok teh. Itu harapannya burungnya terbentuk dulu badannya. Selain badannya terbentuk, tulang-tulangnya bagus, asupan gizinya tercukupi, dia kuat baru mandi. Karena yang kita khawatirkan dari dini kita masukkan, takutnya burungnya belum siap, kedinginan atau apa, bisa jadi ini malah bikin mereka drop. Jadi ada waktu tersendiri untuk memandikan sebuah trotol. Nah, mandi ini pun kita bagi konsepnya. Bagi burung trotol yang sudah usia 3 bulan, 3,5 bulan up, itu mandinya kita 1 minggu 2 kali. Tapi bagi trotol yang sudah mulai bodol, dorong ekor, itu wajib setiap hari mandi karamba. Terus untuk rata-rata secara usia burung-burung yang dimaster dan belajar di PMJ itu berapa bulan setelah dia masuk di PMJ sampai lulus, itu kira-kira berapa bulan? Ya, di sini sebenarnya secara standar itu 6 bulan. Artinya kalau dia masuk secara standar itu usia 2 bulan, 2,5 bulan itu dia sudah mandiri. Begitu dia masuk di sini kurang lebih 6 bulan akan kita godok dengan kurang lebih memasukkan materi-materi yang ada di sini. Lalu setelah mereka masuk usia bodol, kita olah dengan berbagai treatment untuk mengeluarkan materi-materi yang diserap, sehingga burung itu sudah mampu untuk bertarung dengan burung-burung yang lain. Jadi waktunya 6 bulan. Tapi bisa jadi kalau dia masuknya di usia 3 bulan, 4 bulan, di sini kita terima. Artinya burung yang masih bisa masuk sekolah di PMJ ini batas maksimalnya adalah burung yang belum bodol sampai ekornya jatuh, Pak. Jadi sebelum ekornya jatuh, kondisinya dia mungkin bodol baru sayap, bulu-bulu kecil, itu masih bisa dimasukkan di PMJ. Kalau kita berhitung usia, artinya begini. Secara standar 2 bulan dia belajar makan mandiri kuat. Di sini 6 bulan. Ketemu angka 8 bulan. Biasanya saya membatasi angka kepada si pemilik ini paling tidak ketemu angka minim 10 bulan atau 1 tahun baru boleh dicoba di lapangan. Artinya kita tidak boleh gegabah saat menemukan burung paut kita dengan burung-burung dewasa, karena secara mental, secara jam terbang di situ sangat berpengaruh. Jadi begitu mereka menginjak usia 10 bulan baru boleh dicoba. Tapi dicoba pun jangan terlalu sering, mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, tapi tidak juga harus kita taruh di tengah. Karena yang kita khawatirkan
takutnya ketemu sama burung mental bagus, di situ nanti akan berpengaruh. Banyak kita jumpai saat trotolnya bagus, 1 kali 2 kali dicoba lagi hilang. Itu karena faktor nekat si pemilik. Jadi di situ harus hati-hati. Jadi usia 10 bulan sampai 1 tahun itu baru boleh dicoba kegantangan. Paling tidak diperkenalkan saja, ditaruh di pinggir. Yang penting dia punya respon bunyi, dia punya respon tarung, dan dia bisa mengeluarkan materi seperti itu. Harusnya kita sebagai pemain itu ya jeli. Kenapa saya bilang jeli? Kita harus mencetak nuansa-nuansa tersendiri. Sebagai contoh, di Putra Master Jogja ini salah satu andalan yang mungkin boleh dibilang secara umum mereka gunakan, tapi bisa jadi master-master yang kita gunakan sebagai utama ini mereka abaikan karena mungkin dilihat nilainya tidak seberapa. Sebagai contoh, burung-burung yang mempunyai karakter tembak itu sangat-sangatlah penting untuk dimasukkan kepada sebuah murai batu. Karena apa? Karena murai batu kalau tidak mempunyai burung-burung dengan materi tembak, ya di lapangan dia paling keluarnya ngoklok. Namun tidak hanya sebatas kita memberikan materi-materi tembak, tapi kita tentu saja harus bisa mengolah bagi seorang pemain biar tembakannya panjang seperti apa, biar tercetak irama lagu seperti apa. Nah, kebetulan saya punya prinsip tersendiri di sini. Saya memasukkan materi-materi burung-burung tembak dengan kategori-kategori burung yang kita mencoba memasukkan jenis burung yang boleh dibilang bukan burung siul ya. Karena percuma saja kalau kita masukkan burung siul, ya mau nggak mau jadinya siul. Jadi sebagai contoh andalan di sini adalah serindit. Lalu kita masukkan juga rambatan. Itu ada 2, paruh merah dan juga Doraemon. Lalu kita masukkan siri-siri, kita masukkan rio-rio juga, kita masukkan pelatuk, lalu kita masukkan jenggot. Jadi burung-burung karakter tembak-tembak ini harapannya bisa masuk ke sebuah burung, dan saat nanti bertempur di lapangan itu mempunyai ciri khas materi yang tersendiri yang tidak dipunyai oleh burung-burung yang lain. Karena saya punya keyakinan kurang lebih perjalanan kita menggeluti sebuah lomba itu rata-rata sebagian besar mereka berpedoman murai batu itu rata-rata dengan cirilin dan juga tungkok. Itu memang penting. Di sini juga kita gunakan tapi dengan konsep lain. Namun saat kita ketemu dengan burung dengan materi-materi sama, ya mungkin cuman akan kejar-kejaran, tinggal kuat-kuatan di fisik, tinggal kuat-kuatan di mental. Nah, di sini kebetulan kita mengolah untuk burung-burung tersebut. Kita setelah masukkan materi-materi itu, begitu masuk kita olah dengan salah satunya kenari, Pak. Ditempel dengan kenari ini supaya mengikuti panjangnya kenari, karena kenari itu enak untuk memanjangkan sebuah lagu. Artinya tembakan panjang ini biar mengikuti panjangnya kenari. Lalu tidak hanya terhenti di situ. Kalau kita hanya menggunakan kenari, pasti yang kita dapat hanya satu, tembakannya panjang, tapi hanya ketemu burung tembak, bukan burung roll. Nah, kebetulan saya mempunyai prinsip untuk mengeluarkan burung itu biar keluar dari pemaster, keluar dari pengolahan dia menjadi burung roll. Kebetulan saya menggunakan cendet. Nah, cendet ini kita ketahui salah satu burung roll tembak, roll lagu. Harapannya apa yang terpendam dalam sebuah burung itu dikeluarkan seperti ciri khasnya cendet, memutar balikan sebuah lagu ditata, tapi dapat panjangnya dari kenari, dapat landepnya dari master-master yang diserap.
seperti itu. Jadi itu sangat penting untuk menentukan kualitas di lapangan. Jadi mungkin banyak burung-burung yang mempunyai tembakan panjang tapi karakternya burung tembak, kenapa selalu kalah dengan burung-burung roll irama lagu? Disitulah karena pakemnya lomba burung adalah irama lagu sebagai poin utama, dan irama lagu itu yang akan menjadikan burung itu bagus dan mungkin harganya akan lebih mahal, seperti itu. Oke, bagi teman-teman semua, untuk sementara cukup sampai di sini. Himbauan saya satu, sayangi burung Anda, rawat burung Anda dengan hati, dengan keikhlasan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Burung tersebut pasti akan membalas dengan sebuah hasil. Nikmati proses, pastikan hasilnya akan datang pada waktunya. Begitu saja dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan.